Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat ini bersama dalam salat berjamaah dan segala macam belajar kita bersama-sama. Semoga semuanya mendapatkan kembali dia saran 114 bab ke-32 di dalam dunia ilmu dan bidang dunia juga. Tapi sebenarnya ini berkaitan dengan kematian. Kalau aku bagian ahli-ahli hikmah mengatakan ya ayyuhana wahai manusia yang malu ala makhluk, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu secara pelan-pelan dan buru-buru. Wa kamu minallahi ala wajhi, dan hendaklah kamu kepada Allah mempunyai sifat malu. Wala taqtaru bil amal. Bagaimana sifat malu kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan. Itu sifat malu. Apa yang kita lakukan, apa yang diperintah kita lakukan. Kemudian apa yang dilarang kita tinggalkan, itu berarti kita mempunyai sifat malu kepada Allah. Wala taqtaru bil amal. Janganlah engkau terpedaya dengan angan-angan. Wanisyanil ajal, dan juga lupa akan ajal. Banyak di antara kita dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa dengan namanya ajal, kematian. Padahal kematian adalah suatu kepastian. Wala tartamu ila dunya, janganlah kau condong yang berlebihan pada dunia. Fa'innaha wadalatul perda, karena dia adalah penipu dan juga dia memperdayakan. Fastazan rapat lakum bihururiha, dan telah berlebihan kepada kamu dengan tipuannya. Wa fitnatukum bi amaniha, dan fitnah kamu kepada dunia dengan banyak angan-angan. Wa tajayyana bi futuha, dan dunia itu telah berhias bihitobiha, dengan orang yang melamarnya. Fakat kalau arus, maka dia seperti pengantin baru. Al-majallah al-quyur, yang memperdayakan, menarik mata. Ilaiha nazirah, kepadanya semua mata-mata. Wal qulubu 'alaiha 'atifah, dan hati juga tergantung kepadanya. Wal nufusu laha 'atifah, dan jiwa rindu dengan yang namanya dunia. Fakta min aisin laha akilah, berapa banyak orang yang rindu dengan dunia kemudian dia terbunuh dengan ambisinya itu. Wa mutmainnun ilaiha, dan nyaman dengan dunia. Kodala sampai kemudian dihinakan. Dunia begitu kita miliki, kita merasa bahagia, merasa senang. Tapi begitu dunia hilang, maka kita merasa cemas. Fanzuru ilaiha bi ainil haqiqah, karena itulah perhatikan dunia dengan hakikat yang sebenarnya. Fa innaha darun, yaitu dunia merupakan dunia kafirul bawahiha, yang banyak membawa bencana. Wa tabaha khaliquha, dan dikecam dunia itu oleh penciptanya. Siapa pencipta Allah? Itu pencipta dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang baru masalah dunia juga akan rusak. Apa saja di dunia ini berdasarkan hukum alam, sesuatu yang baru lama-lama akan jelek dan juga hancur. Begitu juga yang lain. Maksud wajah itulah jauhlah.
mulkuha yafna, dan memiliki dunia juga akan binasa. Ya. Makanya dikatakan bersiaplah kamu, ya, meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Apa maksudnya? Sudah kita kumpulkan sedemikian rupa, maka ada dua kemungkinan. Dunia itu akan habis dengan sendirinya, sementara kita bisa masih hidup, atau kita masih hidup, tapi dunia sudah habis. Dunia ini banyak, tapi kita begitu dunia terkumpul, kita dicabut nyawa kita, sehingga kita tidak bisa menikmati dunia ini. Apalagi dunia yang dicari secara tidak halal, maka itu akan menjadi bencana. Wa azizuha yatilu, yang mulia juga di dunia ini akan hina. Wa kathiruha yatilu, dan yang banyak juga akan menjadi berkurang. Buduha yang mencintai dunia juga akan mati. Wa khairuha yaqut, begitu juga yang baik juga akan binasa. Pastai itu maka hendaklah kamu bangun atau bangkit rahimahullah itu dari kelalaian. Wan tabihu min rabbatikum, dan bangunlah daripada tidur kamu. Qabla ayyuqal fulan alim. Jadi sebenarnya banyak di antara kita hidup di dunia ini dikatakan dalam mimpi, dalam tidur. Nanti dia akan terbangun, akan tersadar, begitu dia bangun. Fulan alim, atau misalnya fulan itu sedang sakit. Al-Qadam bin Fakir, Pahal alam-dawa, sakitnya berat, apakah ada obatnya? Dari awal tadi, apakah ada dokter yang bisa menyembuhkannya? Batul alat tiba, ini waktu kita sakit, ya. Dipanggillah semua dokter-dokter sudah berobat. Walayun jalan ke asifa, tapi tidak mungkin bisa sembuh lagi. Rasa kita sudah parah, ya. Sudah akut, semua yang pulang Allah. Lalu karena dia mau meninggal dunia, penyakitnya sudah berat, dia berikan wasiat wali malihi, dan juga kepada hartanya. Wali mali akhra, semua hartanya dihitung, ya. Kemudian dipanggil anak-anaknya, dia berpesan, wahai anak-anakku, bol yang ini jangan dijual, bol ini jangan dijual, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak? Karena itu belum milik orang lain, sudah dijual, jadi nggak bisa dijual. Wali malihi, hartanya, wal akhra dihitung. Fastaqulah lisanmu, lidahnya sudah berat, tidak bisa ngomong karena sakitnya sudah berat. Sama yukallim muanahu, dan juga dia tidak bisa berbicara kepada teman-temannya. Walayalihi jirona, dia juga tidak kenal tetangga-tetangganya karena sakitnya sudah berat. Wa arafa indadal minaidin jabinun, dan sudah berkeringat dia punya jidatnya. Biasanya orang kalau meninggal, ini ciri-cirinya jidatnya berkeringat, ya. Karena apa? Karena Allah menarik ruhnya itu dari kaki, dari ujung kaki, ya, dari ujung kaki, sehingga ketika berada di sini, maka di sini dia keringat. Ini ciri-cirinya dia mau meninggal dunia, ruh itu mau keluar, ya, dia mau keluar. Dan biasanya anggota badan yang sudah dilewati ruh, maka dia akan terasa dingin. Kalau kaki sudah dingin, biasanya harus sudah sakit. Menjalan terus sampai ke kepala. Ya. Jadi begitu ruh itu diangkat oleh malaikat, maka mata itu melihat kemana ruh ini dibawa. Kalau ruhnya dibawa ke sebelah kanan, maka mudah-mudahan dia bisa belajar. Tapi kalau matanya pandangan ke kiri, meninggal dunia itu biasanya dia nasibnya tidak baik. Itu sampai itu. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Dia berdiri atau jidatnya berkeringat. Karena apa? Karena menarik nafas. Walai alifu ikhwana jirona, tangganya itu benar.
Wanataka anilu, dan yang berikutnya terus berlangsung. Wasabata yakinu, wasomahat jawabut, wasodapat jununu, wasau dari lisan. Jadi lisan sudah tidak bisa bicara apa. Jadi kalau kita rasakan mau tidak bisa nangis, itu kan berarti dia tidak sakit. Itu sakit yang luar biasa karena tenaga sudah tidak ada, makanya tidak bisa nangis. Padahal dia nangisnya luar biasa. Orang bisa nangis itu kalau tenaganya masih ada. Tapi kalau tenaga sudah tidak ada, maka dia tidak bisa menangis. Karena begitu berat. Jadi makanya kita punya doa ya. Allahumma hawwin alaina ma fi taqawil. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi taqawil. Itu ada doanya. Kalau orang itu ada doanya. Allahumma hawwin alaina ma fi taqawil wa najata minan nar. Bapak ikhwan, saudara-saudara juga nangis. Ada itu bulan. Ini saudara pelan, ada aku, ini saudara kamu. Tidak pernah juga dia. Waman akmal kalam, tidak bisa bicara. Salah cantik, tidak bisa ngomong. Wakat sama ala lisani, dan juga lisannya sudah terkunci. Bala yang balik. Cuma Allah kita berdoa, lalu berlakulah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pengajian. Wantazat nafsuk dan dicabutlah nafasnya. Minal aqdar dari anggota badan. Ma'awal jauhnya ke sana, lalu roh itu dibawa naik ke langit. Dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibawa ke langit? Karena kalau langit itu simbol bahwa Allah ada di atas dan tidak menghalangi untuk dibawa ke atas. Kalau dibawa ke bawah tidak bisa mentok di bumi. Allah jadi tidak ke atas. Baca main dagal Tuhan. Lalu berkumpullah semua saudara-saudara. Waqdarat akfanu, disediakanlah kain kafan. Kain kafan kira-kira berapa lembar? Ya, 3 lembar ya. Dan itulah yang dibawa oleh orang kaya atau orang miskin. Yang lain ada 3. Karena bisa dibawa, kecuali yang bisa diamalkan, itu dibawa. Bagus luka, baru mereka memandikan kamu. Agar dimandikan, karena dia tidak bisa mandi sendiri. Ya, bagus tahu. Wakabanuka, baru mereka membungkus kamu. Bangkatwawadu, terputuslah dalam kebiasaan-kebiasaan. Wastaroka, usalu, dan orang-orang yang benci padamu sudah tidak bisa ngomong. Biasanya kalau ada musuh kita, mati dunia, mati tinggal kita yang tidak berjuta, nggak menyerah lagi lah. Kalau mati masih dimusuhin aja. Pusat, wastaroka pusadu, wastaroka akhluk lalu. Warga kamu sekarang melihat apa? Warisannya banyak sekali. Ya, padahal jenazahnya masih ada. Wastaroka akhluk lalu. Dan sekarang keluarga kamu memperhatikan harta kamu. Ya. Bahwa kita mutahinan di amalik dan kau adalah tergadai dengan perbuatan. Wakala makhluk bagian harimah mengatakan di kaki dulu pada raja-raja. Pernah dibuka hidupnya. Wakala manbasa terlalu mulia. Orang yang paling berhak mencampurnya adalah pertama orang yang diberikan karunia yang besar, rezeki yang melimpah. Oh ia hajat kaumina, dan diberikan atau dilunaskan segala hajatnya. Li'annahu yatawakkalu aqatu, karena dia akan mengalami bencana serba bencana. Biasanya orang yang merasa kehilangan itu orang yang punya. Kalau dia punya apa-apa nggak merasa kehilangan. Berarti kita naik bis, gak bawa apa-apa, kantong juga ada isinya, kita aman aja dari pencuri. Nah itu yang curiga, itu di kantongnya penuh duit, sementara pencopet banyak.
Dia kan bisa tenang itu, ya. Nah, jadi maksudnya orang yang hilang itu karena orang yang merasa ada. Orang yang kaya orang yang hilang, orang yang miskin yang hilang, punya apa? Nah ini dimaksud. Saya kita lanjut. Kebetulan hilang, kebenaran. Jadi di sini dikatakan mata kayu kau ala jam ini, mata paling dulu. Jadi apa yang kau kumpulkan antara ini, kau cari siang malam, kau akan tinggalkan dan akan terpecah belah. Kau tak surga nahu mata ada minal qawaid. Atau ada usaha yang datang untuk merusaknya. Bila ini maka sepuluhmu lalu membuat kamu sakit. Usaha ini wa tadi baina ahbabi badunya aku bidami jalan akhirah masuk ke awalnya. Dan ini adalah lebih berhak untuk dicela. Kenapa? Karena dia akan mengambil apa yang telah diberikan. Jadi Allah berikan benda yang kita miliki itu semua akan dikembalikan, akan diminta. Ya. Baik kita senang ataupun tidak senang. Ia teribu baina wa ia terhak baina. Akhirnya juga itu tertawakan kita. Kalau kita terpedaya, tidak apakah itu baru apabila yang lain juga ikut tertawa. Wabainan dia terkilahu dan sudah jelaslah kita itu menangisinya. Jika akan alaihi apabila ditangisi atau menangis oleh orang lain. Waya tersuruh kau lupa dan dia bilang meluaskan tangannya dan memberi sebab bersahabat istirkan dan dia juga minta dikembalikan. Pada pakai wajah ala Rasulullah jauh bisa saja mahkota dikalungkan di kepalanya hari ini. Watak ilmu lalu dibandingkan atau dicampakkan ke sana. Jadi apa yang kita miliki kalau selama kita masih muda masih sehat itu kita banggakan. Jadi begitu sakit parah tidak mempunyai daya apa-apa maka semuanya perasaan kita. Termasuk juga mahkota yang kita terima, mahkota pelanggan yang akhirnya kita campakkan ke tanah. Jadi maksud watak ilmu badan kalau Allah yang diharu mazhab baik yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Tadi fil qalbi min al-zahab qalban wa tawdu iman kulli badan dan tawrido dengan semuanya sebagai berganti. Jadi dari sini bahwa kematian akan menjemput dan di mana sebelum kematian manusia diberi sedemikian rupa dan diperlihatkan bahwa inilah dunia yang sekarang kita banggakan. Ya. Dan ternyata kamu tidak berdaya untuk menghadapi. Bahkan kamu dimintakan bertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Walaupun itu